Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul kedagingan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, seperti biasa marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itu pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus mendefinisikan tentang perbuatan kedagingan itu seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Inilah perbuatan-perbuatan kedagingan yang telah membuat perkenanan Tuhan menjauh dari kita. Saudaraku, Tuhan memang memberikan kebebasan memilih kepada kita, mau menuruti keinginan Tuhan atau menuruti keinginan kedagingan kita. Tetapi yang jelas kalau kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, haruslah taat pada kehendaknya. Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ada beberapa orang yang berkata seperti ini, sepertinya mengikut Tuhan Yesus itu kok repot dan ribet banget ya. Mau hidup seperti orang lain yang bebas melakukan apa saja gak boleh. Bahkan bergaul saja dengan mereka tidak boleh. Mengapa? Sebab kita ini miliknya Allah. Artinya kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita, saudaraku. Kita ini sudah dibeli dari kedagingan kita, dari dosa kita. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan Yesus, kita sedang mengadakan perlawanan kepada Tuhan. Dan kalau kita mengaku percaya Tuhan tetapi tetap melakukan dosa, berarti kita sudah melakukan pelanggaran bahkan pengkhianatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sadarlah saudaraku semua, kita ini miliknya Tuhan. Ikutilah kehendaknya. Kalau kita mau menyalibkan segala keinginan daging kita seperti yang dikehendakinya, ya lakukan saja. Pasti hal itu akan menyukakan Tuhan. Roma 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita hidup menyukakan Tuhan, maka Dia akan menjadikan kita kesukaannya. Bahkan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Percayalah saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.